Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernah nggak saudara merasa ragu? Ragu tentang sesuatu, ragu untuk memutuskan sesuatu, saudara. Nah, ragu itu sama dengan bimbang atau bingung, sama dengan sanksi, dan juga sama dengan kurang percaya, saudara. Ya, ketika kita kurang percaya, artinya kita ragu, saudara. Pertanyaannya adalah mengapa kita bisa ragu? Mengapa seseorang bisa ragu, saudara? Saya kira ada dua jawaban. Yang pertama adalah yaitu karena kita kurang yakin pada kemampuan kita. Kita tidak secure dengan kemampuan kita, saudara. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita ragu? Karena kita tidak yakin pada apa yang kita andalkan. Atau kita tidak merasa bahwa apa yang kita andalkan itu ada sesuatu yang mampu. Nah, saudara, orang yang ragu-ragu itu biasanya pasti tidak berani melakukan sesuatu dengan mantap, saudara ya. Dan orang yang ragu-ragu itu tidak akan mencapai apa yang diinginkan itu dengan baik. Kemudian orang-orang yang ragu-ragu itu saudara biasanya orang-orang yang tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya, saudara tidak nyaman. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Tuhan Yesus menyinggung tentang hal ini, saudara, tentang masalah ragu ataupun kurang percaya. Kita baca di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, ketika Tuhan Yesus dalam sebuah perjalanan di perahu bersama dengan murid-muridnya, tiba-tiba dalam perjalanan datanglah angin ribut di danau itu, saudara. Lalu dikatakan perahu mereka ditimbus gelombang sehingga mereka ketakutan. Nah, pada waktu mereka sedang ketakutan dengan gelombang yang besar itu, saudara, Tuhan Yesus sedang tertidur di perahu itu. Saudara, maka pada waktu dalam situasi yang menakutkan itu mereka datang kepada Yesus, mereka berkata, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Saudara, saya kira pada waktu siapapun berada dalam situasi yang menakutkan, pasti pikirnya adalah binasa. Ya, apalagi saudara di tengah-tengah danau, gelombang yang besar, angin yang kencang, saudara ya. Ya, kemungkinan besar bisa tenggelam dan bisa binasa. Nah, itu sebabnya mereka segera datang kepada Yesus, minta Tuhan Yesus tolong. Lalu menariknya, saudara, pada waktu mereka minta tolong kepada Yesus, Tuhan Yesus berkata ayat 26, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus katakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Saudara-saudara, sebenarnya kata kurang percaya itu sama dengan tidak percaya, saudara ya. 50% kurang percaya, 50% percaya, sama tidak percaya. Atau 99% kurang percaya, 1% percaya, sama dengan tidak percaya. Kenapa? Karena tuntutan percaya itu adalah totalitas, saudara. Mempunyai keyakinan yang penuh, percaya sungguh-sungguh, dan tidak ada yang diragukan, saudara. Sungguh-sungguh percaya. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya murid-murid Yesus ini sudah berpengalaman ikut Yesus dari waktu ke waktu dan melihat ajarannya yang begitu hebat. Dan Tuhan Yesus juga melakukan banyak mujizat, saudara. Sebenarnya mereka udah tahu Tuhan Yesus siapa. Tuhan Yesus mampu mengatasi segala masalah. Tetapi pada saat mereka takut, ternyata, saudara, ketakutan mereka itu jauh lebih besar daripada kepercayaan mereka kepada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar.
Jadi sebenarnya ketika mereka sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, mereka tidak perlu kurang percaya. Mereka harus percaya karena apa? Karena Dia adalah Tuhan ada di tengah-tengah mereka, saudara. Ada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu ada di tengah-tengah mereka, saudara. Kemudian saudara, kalau mereka adalah orang yang tahu Yesus ada di tengah-tengah mereka, Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, seharusnya mereka tidak berteriak dan minta Tuhan tolong. Justru sebaliknya, kalau mereka tahu Yesus ada di sana, mereka pasti merasakan tenang. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa situasi keadaan bisa terjadi sewaktu-waktu hal yang kita tidak inginkan, hal yang kita tidak harapkan. Nah, saudara, bagaimana kita menyikapi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup? Apa kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang mampu mengatasi persoalan kita? Lalu pada waktu murid-murid berteriak dan minta tolong kepada Tuhan Yesus, setelah Dia mengatakan kepada mereka kenapa kurang percaya, lalu Dia berdiri dan Dia menghardik angin dan badai itu. Maka seketika itu pun tenang, saudara. Perhatikan, saudara. Tuhan berkuasa atas angin dan danau, saudara. Ya. Atau Tuhan berkuasa atas feng dan shui. Saudara. Nah, maksud saya begini, saudara. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa segala-galanya. Dia berkuasa atas hidup saudara. Dia berkuasa atas nasib saudara. Dia berkuasa atas pekerjaan saudara. Dia berkuasa atas keluarga saudara, bahkan Dia berkuasa atas masa depan saudara. Kalau kita percaya kepadanya dan Dia ada di tengah-tengah kita, Dia hadir di tengah-tengah kita, bahkan Dia hidup di dalam hidup kita. Saudara, sesungguhnya kita tidak menjadi orang yang ragu. Sesungguhnya kita tidak menjadi orang yang kurang percaya. Tapi seringkali, saudara, di saat-saat yang seperti itu, kita lebih mengedepankan rasa takut kita daripada iman kita kepada Tuhan. Sesungguhnya asal ada Yesus dalam hidup kita, itu sudah cukup bagi kita, saudara, karena Dia Allah yang mengerti persoalan kita. Dia Allah yang sanggup mengatasi persoalan kita. Dan Dia Allah yang memberikan jalan keluar kepada kita pada waktunya. Tuhan dikasih dalam Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya tentu kita juga mempunyai perjalanan hidup yang tidak mudah. Ada di saat-saat di mana kita jalan lancar, ada saat di mana kita mungkin menghadapi kesulitan, mungkin melewati kerikil-kerikil tajam dalam hidup ini, atau mungkin kita mengikuti perjalanan yang lika-liku, turun gunung, naik gunung, dan melewati ngarai dan lembah. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang selalu ada bersama-sama kita. Kalau Dia ada, maka sesungguhnya saudara kita menjadi secure, menjadi aman karena Dia Tuhan yang mengerti keadaan kita. Dan Dia Tuhan yang siap menolong kita pada waktunya. Kemudian ketika kita sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama kita, saudara, sekalipun ada masalah, saudara, kita tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena Tuhan punya cara dan Tuhan sanggup untuk mengatasi segala persoalan kita. Entah itu persoalan kecil, persoalan serius, persoalan yang besar dalam hidup saudara. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk itu saudara, biarlah kiranya kita belajar hal yang penting dalam hidup kita. Di saat kita mengalami kesulitan, ingat, asal ada Tuhan dalam hidup kita, Dia pasti memberikan ketenangan kepada kita. Asal ada Tuhan dalam hidup kita, saudara, Dia pasti memberikan jalan keluar tepat pada waktunya dan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Biarlah saudara kita belajar
untuk tetap mempercayai Tuhan dengan segenap hati tanpa adanya keraguan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengakui sebagai orang percaya, kadangkala kami ragu, kurang percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami lebih terpengaruh dengan masalah yang rumit, kompleks, dan besar daripada mengarahkan iman percaya kepada kami kepada Tuhan yang besar, yang maha besar, yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah kami, tolong kami agar kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau dan mengandalkan Engkau dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.